是有。破尘祸福，重了，却更加轻盈，千钧辟翼。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Series. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode terbaru, yaitu Sword of Coming episode 8. Yang mana pada Sword of Coming episode 8 ini menceritakan Ping'an yang akhirnya akan memulai kultivasinya bersama dengan Ning Yao. Dan kita akan melihat para kultivator kuat yang mulai datang ke kota kecil ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini Liu Xian yang datang saat Ping'an sedang mengambil batu di sungai. Dan di sini Liu Xian yang memberitahu jika mulai sekarang dirinya adalah setengah murid dari Master Wan. Namun Master Wan memberi Liu Xian yang syarat agar Liu Xian yang ini tak melintasi jembatan itu bahkan setengah langkah pun. Dan jika Liu Xian yang melanggar, maka Master Wan akan mematahkan kakinya. Kemudian pun terlihat Liu Xian yang mengajak Ping'an ngumpet karena ternyata Song Jixin dan Song Changjing berada di tempat ini juga. Di sini pun mereka berdua melihat jika Song Jixin ini sedang memberi hormat ke jembatan tersebut. Namun Ping'an langsung mengajak Liu Xian yang pergi karena orang yang bersama Song Jixin itu bukanlah orang biasa. Ping'an pun mengajak pergi karena tak ingin terjadi masalah dengan mereka berdua. Dan akhirnya pun Liu Xian yang ini mau mengikuti saran dari Chen Ping'an tersebut. Di sini pun Song Changjing ingat jika ada sebuah pedang perkara di kota kecil ini yang tak pernah bisa terkena terjangan banjir. Dan pedang ini disebut pedang tua kaisar karena pedang ini pernah digunakan oleh orang suci untuk menekan pintu keluar sumur rantai besi hanya untuk mencegah agar energi naga di dasar kolam tidak menyebar terlalu cepat. Dan juga karena adanya energi naga ini membuat kota kecil ini selama 3000 tahun memiliki peluang keberuntungan yang tak ada habisnya. Di sini Song Jixin bertanya apakah naga sejati terakhir di dunia ini benar-benar sudah mati. Song Changjing pun memberitahu jika dalam pertempuran membunuh naga 3000 tahun yang lalu banyak kultivator yang gugur. Bahkan orang suci dari 3 sekte dan ratusan master sekte juga banyak yang gugur. Di sini Song Jixin pun yakin jika naga sejati itu tidak sesederhana itu. Dan Song Changjing membenarkan perkataan Song Jixin ini karena meski naga sejati ini sudah mati, namun keberuntungannya masih ada. Adapun identitas aslinya dan makna simbolisnya sekarang hanya kata tidak sederhana saja, sama sekali tidak cukup untuk menggambarkannya. Song Jixin pun tahu jika setelah naga sejati menjadi tulang, mutiara naganya masih bisa hidup ribuan tahun. Dan seketika Song Jixin tersadar jika si Gui adalah mutiara naga itu. Di sini Changjing meminta Jixin agar selalu ingat jika semua upaya perencanaan dinasti Li membawa perubahan besar. Dan Changjing meminta Jixin agar bersikap lebih terbuka setelah sampai di ibu kota nanti. Serta Jixin harus selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dan harus waspada terhadap seseorang yang adalah guru kekaisaran Xihu. Yang mana dinasti Li yang mampu memperluas wilayah hingga 140 wilayah dan 1500 kota dalam waktu 50 tahun, setengahnya adalah jasa dari orang ini, dan setengah pencapaian lainnya berada di kota kecil ini. Sementara itu di tempat lain, terlihat seseorang melaporkan kepada Xihu, guru kekaisaran Dali ini, jika Song Changjing sudah bertemu dengan Song Jixin. Serta ada juga orang dari 3 ajaran dan 1 keluarga yang berniat mengambil barang penjaga keberuntungan, yang mana itu membuat Gua Lizu akan segera runtuh. Dan orang ini juga melaporkan jika Ji Jingjun masih belum berniat untuk pergi dari kota kecil. Kemudian pun orang ini langsung pergi dari tempat tersebut. Sementara di toko pandai besi, terlihat Ruan Xiu yang ternyata anak dari Ruan Qiong sedang membakar ikan pemberian Ping'an kemarin. Di sini Ruan Xiu pun bertanya kenapa ayahnya tak menerima Ping'an sebagai murid. Master Wan pun mengakui jika Ping'an mempunyai sifat baik namun fisiknya terlalu lemah. Dan jika Master Wan menerimanya menjadi murid, maka Ping'an ini pasti akan tertinggal jauh dari saudara seperguruannya. Dan menurut Master Wan, akan sangat percuma jika mengajari Ping'an ini. Mendengar semua alasan ayahnya itu, Ruan Sui langsung merebut ikan bakar tersebut. Di sini pun Master Wan bertanya apakah Ruan Sui ini sudah bertemu secara langsung dengan Ping'an ini. Dan Ruan Sui mengatakan jika Ping'an inilah yang memberikan ikan itu kemarin malam. Di sini pun Master Wan mengatakan jika anak seperti Ping'an ini seperti umpan. Dan Master Wan tak ingin Ruan Sui ini gegabah karena itu bisa merusak rencana orang di balik semua ini dan membawa bencana. Maka dari itu Master Wan meminta anaknya itu agar tak terlalu dekat dengan Ping'an. Terlihat Ruan Xuan ini terus memakan ikan itu, yang mana hal itu membuat Master Wan berkata jika Ruan Sui ini gendut maka tak akan ada orang yang mau menikahinya. Mendengar itu pun Ruan Sui ini langsung menangis di buatnya. Kemudian pun Master Wan yang merasa bersalah mencoba membujuk anaknya tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Ping'an yang sedang pulang ke rumah. Terlihat pula Li Baoping yang sedang berusaha menangkap jangkrik. Ping'an yang melihat Liu Baoping ini pun bertanya kenapa dia tak belajar di akademi. Baoping pun meminta agar Ping'an tak memberitahu Master Ji jika dia bolos.
Dan Ping An hanya bisa melihat bocil ini yang sedang sibuk menangkap jangkrik. Saat akan masuk rumah pun Ping An terlempar karena ternyata Ning Yao sedang mempelajari sebuah buku. 你回来了。 Melihat jika ternyata Ping An sudah pulang, Ning Yao pun meminta agar Ping An ini berlatih dari buku itu saja karena jurus di buku itu cukup lumayan. Ping An akan memberitahu sesuatu, Ning Yao pun mengira bahwa Ping An ini ingin mengucapkan terima kasih. Namun akhirnya Ping An mengatakan bahwa buku jurus ini harus dikembalikan kepada Gujan. Dan apapun yang tertulis di dalam buku tersebut cukup diketahui oleh Ning Yao sendiri saja. Mendengar itu Ning Yao malah ngambek sambil berkata jika dirinya tak menginginkan buku jelek milik Ping An ini. Setelah itu pun di tempat lain terlihat kultivator pedang dari Gunung Jianwu muncul. Muncul juga He Xiaoling dan Gao Jianfu dari sekte Shenhua. Kemudian muncul juga biksu pengembara Master Pelindung Sutra. Dan setelah kedatangan mereka pun terlihat langit di kota kecil ini seperti ada retakan yang muncul. Ziku yang sedang menyelimuti Song Jijin pun langsung bereaksi melihat retakan di langit tersebut. Dan kemudian pun Ziku ini diam-diam keluar rumah. Terlihat di sini pun kultivator pedang tadi mengeluarkan sebuah harta yang langsung berubah menjadi seekor harimau. Sementara biksu pengembara tadi terlihat sedang melakukan sesuatu di sumur kunci besi menggunakan rantainya. Dan ternyata biksu ini mengeluarkan menara Leiyin, sebuah benda penekan kemenangan. Di sini He Xiaoling melihat jika kultivator dari 3 ajaran akan mengambil benda penjaga keberuntungan. Dan He Xiaoling bertanya kepada Gao Jianfu apakah mereka tak akan memberitahu Master Qi meski yang mereka lakukan sudah mendapatkan izin dari dinasti Li. Jianfu pun mengatakan meski semua ini tak manusiawi, namun mereka tak bisa menentang kehendak para leluhur, yang mana Gua Lizhu ini pada akhirnya tak akan bisa menghindari kehancuran. Xiaoling juga langsung mengeluarkan benda penekan kemenangan miliknya yang bernama Segel Tianxi. Melihat mereka terburu-buru mengambil benda penekan kemenangan, Zhou merasa bahwa itu hanya akan membuat orang-orang cepat mati. Dan Zhou merasa jijik melihat kelakuan para orang suci yang selalu dipenuhi kata-kata moral. Di sini Zhou pun ngobrol dengan pohon tua dan berkata jika sudah ribuan tahun anak cucu mereka di tempat ini mendapatkan banyak peluang dari Zhou. Dan sekarang ini Zhou berniat meminta sedikit balasan dari pohon tua ini. Zhou pun meminta pohon tua menjatuhkan 3 daun belalang tua atas nama keluarga Lu, Li, Zhou, dan Song. Dan jika kurang sehelai saja, maka Wang Zhu atau Ziku ini tak akan memaafkan mereka. Dan Ziku juga bertanya siapa yang paling berjasa pada marga Song dari dinasti Li. Padahal jika Ziku keluar, maka dirinya bisa membuat dinasti Li mengganti nama mereka. Di sini Ziku juga berkata jika anak dari marga Xi pasti sudah lama terseret banjir jika tanpa bantuan darinya. Terlihat di sini pun Master Qi terus memperhatikan Ziku yang sedang ngomel-ngomel di bawah pohon tua ini. Dan Ziku meminta 1 helai pohon belalang tua untuk 1 peluang. Ziku juga mengatakan jika manusia biasa tak akan bisa merasakan jika tempat ini akan segera runtuh. Sedangkan orang suci atau Master Qi hanya mengajarkan orang lain tentang aturan. Sementara Master Qi sendiri penuh dosa dan membawa bencana. Dan pasti semua orang di tempat ini akan segera mendapatkan azab cepat atau lambat. Di sini pun sebelum pergi Master Qi berkata agar Ziku menjaga diri baik-baik setelah pergi dari tempat ini. Mendengar bahwa hanya suara Master Qi saja yang terdengar, Ziku pun langsung pergi sambil memakan daun pohon belalang tua tadi. Sementara Ning Yao hanya memberi 1 kesempatan agar Ping An meminta maaf atas kejadian tadi. Di sini pun Ping An mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ingin berlatih tinju untuk melindungi diri. Namun Ping An ini buta huruf. Maka dari itu Ping An meminta Ning Yao mengajarkan itu kepada Ping An. Di sini pun Ning Yao bertanya apakah Ping An tak takut Ning Yao menyimpan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Dan Ning Yao bertanya apakah Ping An khawatir Ning Yao akan mengambil buku jelek itu. Padahal Ning Yao yakin jika dirinya bisa mengalahkan 100 orang seperti Ping An hanya menggunakan 1 tangan saja. Setelah mengucapkan itu, Ning Yao pun merasa kata-kata itu cukup bagus. Dan Ning Yao meminta Ping An jika di masa depan Ping An memenangkan pertarungan, maka Ping An harus mengucapkan bahwa lawannya itu hanya memiliki kekuatan 3000 Ping An dan kenapa berani bertarung melawannya. Kemudian pun Ning Yao memberitahu Ping An jika tinju di buku itu disebut dengan tinju penghancur gunung. Dan jika Ping An mempelajari buku itu seumur hidup, maka Ping An bisa memindahkan gunung dan memasuki air. Dan dengan memahami tinju ini pula, maka Ping An bisa memahami kelahiran kembali dan kematian. Dan penulis buku ini berharap agar orang yang mempelajari buku itu bisa mengembangkan ilmu di dalamnya. Di sini pun Ping An bertanya bagaimana cara membaca sebuah kata di dalam buku itu. Ning Yao pun menjawab bahwa kata itu adalah nyah. Namun mendengar itu, Ping An lah yang malah menjauh dari Ning Yao.
Di sini Ning Yao pun memberitahu jika kata itu bertuliskan nyah. Ning Yao juga memberitahu jika tinju ini dipahami dari pengamatan hujan di dinasti Li, yang mana gerakan tinju ini seperti hujan deras dan tinjunya seperti tinta hitam yang dicurahkan. Terlihat Ping An pun sangat terkesan dengan teknik tinju ini. Namun Ning Yao memberitahu jika semua itu tergantung pada tingkat ranahnya. Di sini pun Ning Yao memberitahu jika ilmu bela diri di dunia ini dibagi menjadi 9 ranah. Meski ada yang bilang jika di atas ranah ke-9 masih ada ranah ke-10. Di sini pun Ning Yao memberitahu jika 9 tingkatan bela diri terbagi menjadi latihan tubuh, latihan ji, dan latihan jiwa. Dan setiap kategori memiliki 3 tingkatan. Di sini pun Ning Yao langsung memperlihatkan 3 tingkatan dalam latihan tubuh. Yang mana tingkat pertama disebut ranah embrio tanah liat. Dan tingkatan ini Ping An seperti sebuah patung tanah liat. Sedangkan ranah kedua disebut ranah embrio kayu. Kemudian pun ranah ketiga disebut dengan ranah merkuri, yang mana darah menjadi kental seperti merkuri namun lebih ringan, serta chi dan darah menjadi satu. Setelah itu ada ranah keempat yang disebut ranah jiwa pahlawan. Kemudian ranah kelima disebut ranah jiwa perkasa. Ranah keenam disebut dengan ranah keberanian bela diri. Kemudian ranah ketujuh disebut dengan ranah tubuh emas. Setelah itu ranah ke-8 disebut dengan ranah transcendent. Dan ranah yang terakhir atau ke-9 disebut dengan ranah puncak gunung. Yang mana ranah terakhir ini mampu menghancurkan tembok kota dengan tinju dan membelah sungai besar. Serta tubuh akan memiliki energi kuat yang kebal terhadap 100 kejahatan. Yang mana dengan mudah dapat memukul mundur 1000 pasukan. Di tempat lain, terlihat Cui Ming Huang sedang melaporkan kepada Master Chi bahwa benda penekan keberuntungan dari 3 keluarga telah diambil. Dan Ming Huang juga sudah mengambil token gunung dari sekte mereka. Karena Ming Huang ini khawatir jika kota kecil ini sudah tak bisa bertahan lama lagi. Terlihat Master Chi ini masih sibuk membuat sebuah segel materai. Di sini pun Ming Huang bertanya apakah Master Chi tak berniat mewariskan sesuatu kepada seseorang untuk terus membawa kedamaian untuk semuanya. Di sini pun Master Chi meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Kemudian pun Master Chi terus berpikir jika semua beban berat ini akan sulit ditanggung oleh bocah seperti Ping An. Tak lama setelah itu pun dengan kekuatannya, Master Chi langsung memeriksa aktivitas Ping An. Dan terlihat Ping An ini sedang berlatih ilmu tadi bersama Ning Yao. Ning Yao pun berkata dengan latihan Ping An yang seperti ini, jangankan ranah ke-9, karena ranah pertama pun Ping An tak mungkin bisa mencapainya. Namun Ping An teringat perkataan Master Chi, jika membaca buku 100 kali maka pasti akan memahami sendiri. Maka Ping An pun akan berusaha berlatih ilmu itu meski jutaan kali sampai berhasil. Melihat itu pun Master Chi membuat segel lagi khusus untuk Ping An. Sementara di sini terlihat jika air sungai mulai surut, begitu pun dengan air sumur. Dan setelah membuat selama semalaman, di sini Master Chi berhasil membuat segel Genji. Dan itulah guys alur cerita Sword of Kami episode 8 ini. Setelah menunggu beberapa episode, akhirnya kita melihat juga ya jika MC kita memulai melatih kultivasi. Dan apakah Ping An akan segera berhasil dalam melatih teknik tinju tadi? Kita tunggu saja dalam Sword of Kami episode 9. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua dan see you next episode.